Selamat datang, ikuti saya. Ini adalah Vivo V70 FE dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas layar Anda. Sekarang, jika Anda memiliki pemisahan antara tombol-tombol pintasan dan notifikasi, pastikan Anda melakukannya dari sisi kanan. Dan di sini, kita akan mengusap ke bawah lagi, yang akan memperluas daftar tombol pintasan yang terlihat. Semoga saja ini akan menampilkan perekam layar kita, jadi kita bisa menggeser halaman untuk menemukannya. Bagi saya letaknya ada di sini, di halaman kedua. Tapi jika Anda tidak melihatnya di salah satu halaman, Anda bisa menambahkannya dengan mengklik ikon pensil di sini. Dan di area ini, jika Anda menggeser halaman-halamannya, setelah Anda melihat perekam layar Anda cukup tahan, lalu Anda bisa mulai menyeretnya dan memindahkannya ke bagian atas, lepaskan, dan selesai. Sekarang sudah ditambahkan. Jadi setelah kita menemukan perekam layar kita di sini untuk pertama kalinya, tahan dan ini akan membawa Anda ke pengaturan. Sekarang saya sarankan untuk melakukan itu setidaknya sekali, karena entah kenapa, secara ironis di tahun 2026, para produsen masih berpikir bahwa untuk perekaman layar, kualitas gambar yang sedang sudah cukup baik. Saya pribadi lebih suka 1080p bukan 720, jadi ini seperti standar minimum. Monitor dari 10 tahun lalu saja sudah 1080p, bahkan mungkin lebih lama. Sekarang kita sudah di era 4K, tapi produsen masih saja mengatur ke medium, yaitu 720. Menurut saya ini benar-benar konyol. Jadi pastikan Anda memilih ke pengaturan tertinggi, itu akan memberikan resolusi yang lebih tinggi sehingga tampilannya akan lebih baik. Dan kita punya beberapa pengaturan tambahan di sini, seperti menampilkan jejak sentuhan. Oke? Ini akan merekam titik abu-abu semi-transparan di mana jari Anda menekan layar. Saya akan membiarkannya tetap aktif, supaya Anda bisa melihat seperti apa tampilannya. Lalu ada dua opsi lain untuk audio, yaitu sistem atau mikrofon, atau keduanya tentu saja jika Anda mengaktifkan keduanya. Sekarang, tergantung pada apa yang ingin Anda lakukan. Jika Anda berencana merekam keduanya, saya sarankan menggunakan semacam headphone, earbud, atau sejenisnya. Karena yang terjadi saat Anda merekam keduanya adalah audio sistem direkam secara internal, lalu diputar melalui speaker, dan pada saat itu mikrofon bisa menangkapnya lagi untuk kedua kalinya, yang kemudian akan menciptakan efek gema yang tidak diinginkan. Dan itulah semua opsi yang kita miliki di sini sekarang. Ketika Anda menahannya atau mengetuknya, saya rasa baik mengetuk tombol maupun menahannya akan memberikan hasil yang sama. Itu akan membawa Anda ke sini, di mana Anda bisa memilih mulai merekam di bagian bawah. Dan inilah dia. Jadi apapun yang Anda lakukan sekarang, sebagian besar akan terekam. Sekarang mari kita lihat, apakah kita punya aplikasi sampah di sini? Sepertinya tidak ada. Wah, saya terkejut. Jadi begini, saya akan membuka aplikasi acak saja, seperti tema atau apapun yang saya buka. Oh, itu tidak apa-apa, saya akan memiliki koneksi internet, jadi itu tidak terlalu masalah. Mari kita lihat file manager sebagai contoh. Jadi setelah selesai merekam, Anda bisa mengklik kotak ini. Dan seperti yang Anda lihat, ini menyimpan rekaman layar yang kemudian dapat Anda temukan dengan membuka aplikasi album Anda, dan di sini saya sarankan untuk memilih tab album dan memilih rekaman layar yang hanya berisi rekaman layar dan tidak ada yang lain, sehingga sangat mudah untuk menemukan apapun yang Anda cari. Jadi sekarang saya akan memutarnya kembali, dan saat ini diputar saya akan ingin membahas beberapa hal yang mungkin kadang-kadang Anda temui, yang tidak bisa saya tunjukkan di sini karena tidak ada aplikasi yang bisa saya gunakan untuk menampilkannya. Tapi Android, yang merupakan sistem operasi yang digunakan di sini, memiliki fitur yang saya kira disebut menggambar di atas aplikasi lain. Itu namanya. Sebenarnya tidak terlalu penting apa yang dilakukannya, yang penting adalah fungsinya. Dan yang dilakukan fitur ini adalah mencegah pengambilan screenshot dan perekaman layar di aplikasi yang memutuskan untuk menonaktifkan fitur ini. Jadi, sebagai contoh, aplikasi seperti itu misalnya adalah aplikasi perbankan apapun. Mereka memblokirnya untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna. Fitur tersebut memang dirancang untuk tujuan khusus ini.
Sekarang saya akan memberikan contoh alasannya. Ini terus-menerus karena ada semacam malware di perangkat Anda yang mencoba menggunakan screenshot atau perekaman layar. Karena keduanya termasuk dalam kategori yang sama, malware tersebut bisa saja mencoba, misalnya, mendapatkan PIN atau kata sandi Anda saat Anda mengakses aplikasi bank. Namun karena begitu aplikasi bank dibuka, screenshot tidak bisa diambil dan hasil perekaman layar hanya akan menampilkan layar hitam saja. Tentu saja. Hal itu tidak akan memberikan manfaat apapun bagi jenis malware ini. Ini tidak akan mendapatkan informasi apapun. Ini sama sekali tidak akan mengetahui pola atau kata sandi Anda. Jadi ini dilakukan demi keamanan Anda. Kelemahannya adalah Anda tidak dapat benar-benar merekam, misalnya konfirmasi pembayaran jika Anda ingin melakukannya. Namun untungnya, sebagian besar aplikasi perbankan, sejauh yang saya ketahui, memiliki opsi untuk memungkinkan Anda mengunduh PDF sebagai konfirmasi transaksi tersebut. Jadi, mari kita atasi masalah itu dengan memberi Anda cara lain. Jadi itu bagus. Sekarang, dalam kasus aplikasi lain yang menggunakan ini, yang tidak melakukannya untuk melindungi privasi dan keamanan Anda, aplikasi-aplikasi semacam itu. Seperti yang saya katakan, saya tidak memilikinya di sini, tapi Netflix, Spotify, dan semua jenis platform streaming film atau TV. Jadi mereka melakukannya pada dasarnya untuk melindungi diri mereka dari pembajakan. Di perangkat Anda tanpa pernah meminta izin, persetujuan, atau bahkan memberitahu Anda bahwa mereka melakukannya. Yang pada umumnya, jika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan apapun yang mereka mau di perangkat saya otomatis akan melawan omong kosong itu karena ini perangkat saya. Saya yang membayar mereka, bukan sebaliknya. Jadi kalau saya yang membayar, mereka bisa pergi ke neraka dan saya akan melakukan apapun yang saya mau. Dan lebih jauh lagi, itu bukan urusan Anda untuk melindungi beberapa korporasi dari pembajakan. Itu bukan urusan Anda. Itu seharusnya tidak pernah menjadi urusan Anda, tidak peduli apapun yang mereka ingin Anda percayai. Selain itu, di atas semua itu, Anda sepenuhnya berhak untuk merekam hal ini. Anda yang membayar. Anda adalah pelanggan di sini. Jadi jika Anda ingin merekam layanan yang Anda bayar, Anda benar-benar berhak untuk melakukannya. Dan untuk segala macam contoh omong kosong seperti, ini pembajakan yang kemungkinan besar akan mereka klaim, tidak, itu bukan. Membagikan konten yang direkam itulah yang kemudian masuk ke ranah pembajakan. Dan tergantung seberapa banyak yang Anda rekam, itu bahkan masih bisa masuk dalam kategori fair use yang memang kita miliki, setidaknya di AS. Anda memang memiliki undang-undang fair use yang memungkinkan Anda membagikan konten dari sesuatu yang sudah memiliki hak cipta atau film atau hal-hal semacam itu selama berada dalam batasan waktu tertentu. Jadi untuk tujuan itu, jika Anda ingin merekam acara TV, mungkin sebagian klipnya agar bisa dibagikan ke teman-teman Anda. Fair use memungkinkan Anda melakukan itu sama sekali tidak ilegal dan tidak termasuk dalam pembajakan. Hal yang sama juga berlaku untuk tangkapan layar sekarang, karena aplikasi-aplikasi ini bahkan tidak pernah meminta izin Anda, dan pada dasarnya mereka justru menjadikan Anda bertanggung jawab untuk melindungi mereka dari pembajakan. Dan saya justru akan melakukan kebalikannya. Saya tunjukkan cara merebut kembali kendali penuh Anda. Maksud saya, mereka ingin mengambilnya dari Anda, jadi saya di sini untuk mengembalikannya. Jika Anda membayarnya, itu benar-benar tidak masalah. Itu memang hak Anda. Jadi alih-alih menunjukkan langsung situs web tempat Anda bisa melakukan hal ini, saya akan mengajarkan Anda cara menemukan situs-situs web tersebut. Karena secara teknis, situs-situs web tersebut termasuk dalam kategori pembajakan atau sekadar berbagi konten berhak cipta. Jadi kadang-kadang situs-situs itu diturunkan, memang sering diturunkan. Dan sebelumnya saya pernah menunjukkan sebuah situs web khusus untuk hal ini yang sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin saja karena saya yang menunjukkannya, tapi bisa juga itu hanya kebetulan. Saya tidak tahu, saya tidak akan mengklaim soal itu, tapi kalau memang itu karena saya minta maaf. pstream.move, jadi bagaimanapun juga, itulah yang saya tunjukkan. Tapi karena situs itu sudah diturunkan, apapun yang saya rekam di video-video sebelumnya tentang hal ini, pada dasarnya ada seseorang yang menonton video-video tersebut. Sekarang itu sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak membantu mereka lagi. Jadi, sebagai gantinya sekarang saya mendekati ini dengan cara seperti pepatah ajarkan seseorang memancing, maka ia akan makan seumur hidup. Jadi, bahkan jika satu situs yang kamu temukan diturunkan, kamu selalu bisa menemukan yang baru. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah, saya akan benar-benar menghubungkan ke jaringan, karena saya akan membutuhkannya. Oke, jadi kita akan membuka browser kita. Dan karena kita akan melihat semua konten ini melalui browser,
jenis situs apapun yang kita buka di sini tidak akan terpengaruh oleh pemblokiran fitur menggambar di atas aplikasi lain seperti ini. Chrome sebagai peramban, atau hampir sejauh yang saya tahu, tidak ada peramban lain yang melakukan hal ini. Jadi tidak ada browser yang menghalangi penggambaran di atas fitur aplikasi lainnya. Oleh karena itu, Anda selalu dapat mengambil tangkapan layar atau merekam layar. Halo? Dari mana itu benda sialan itu mau pergi kemana? Nah, begitulah. Jadi tidak ada browser yang memblokirnya sehingga Anda selalu dapat menangkapnya, dan tidak peduli situs web mana yang Anda buka, situs tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memblokir pengambilan data tersebut. Jadi kita akan mencari, setidaknya saya akan mencari alternatif untuk pastream.mov. Sekarang situsnya sendiri masih ada, tapi informasi di baliknya sudah tidak ada. Ini adalah salah satu cara Anda bisa menemukannya, dan saya hanya menggunakan ini sebagai contoh saja. Tapi Anda juga bisa mencari hal lain, misalnya alternatif gratis untuk Netflix atau platform lain atau apapun itu. Dan tergantung bagaimana Anda mencarinya, Anda akan menemukan hasil yang berbeda, tetapi semuanya berasal dari satu tempat yang benar-benar relevan. Jadi stream.move alternatif. Nah, sekarang kita mulai. Hal pertama yang mungkin akan sering Anda lihat adalah ikhtisar AI. Entah kenapa itu tidak ada di sini, dan saya tidak mengeluh. Saya benci benda sialan itu, tidak pernah berguna. Jadi, situs-situs yang sebenarnya direkomendasikan di sana hanyalah omong kosong yang sudah dibeli dan hanya ingin langganan serta hal-hal semacam itu. Jelas, kamu sudah membayar langganan dan sedang berusaha mendapatkan barang sialan yang sudah kamu bayar itu. Jadi, yang selalu kamu cari adalah Reddit. Jika kamu tidak melihat hasil dari Reddit, kamu sebaiknya tambahkan saja Reddit sebagai alternatif, lalu Reddit setelahnya, dan itu seharusnya akan memberimu beberapa hasil dari sana. Yang selalu muncul di sini setiap saat adalah r/piracy, namanya memang pas, dan kamu sudah bisa melihat di bagian bawah atau lebih bawah lagi. Di sini kita punya banyak tautan ke berbagai situs web yang pada dasarnya menawarkan alternatif untuk situs pastream.move itu. Semuanya pada dasarnya memungkinkan kamu untuk menonton film dan acara tanpa perlu akun, langganan, atau hal-hal semacam itu langsung lewat browser. Dan seperti yang saya bilang, jika kamu membayar untuk sesuatu seperti Netflix dan ingin merekam entahlah cuplikan Stranger Things, karena ya itu sesuatu yang konyol atau lucu dan kamu ingin membagikannya, itu tidak masalah. Kamu bisa, dan kamu akan pergi ke sini, mencari itu di salah satu situs tersebut, memutarnya di sana merekamnya, karena itu akan diputar melalui browser dan kamu siap untuk melakukannya. Dan sekali lagi, selama kamu tidak merekam seluruh acara dan membagikannya secara online, atau kamu bahkan tidak melanggar hukum, jadi itu tidak masalah. Dan sekali lagi, ini hanyalah cara untuk mengakali aturan aplikasi yang tidak masuk akal. Pada dasarnya mereka berusaha mencegahmu melakukan sesuatu di ponselmu sendiri yang sudah kamu bayar. Jadi pokoknya semoga ini sangat membantu buat kamu. Dan kalau memang membantu, jangan lupa klik like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.